Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Penuh dengan kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak Allah. Dan penuh dengan kasih karunia. Ini yang disebut dalam tema gereja kita pada bulan ini di tempat ini. Bahwa Bapa, firman-Nya menyatu dengan dirinya. Yohanes 1 ayat 1 di sana dikatakan, pada mulanya adalah perkataan, logos. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah dalam pikiran Allah. Lalu muncul perkataannya. Dan perkataan itu bersama-sama dengan Allah. Dan perkataan itu adalah Allah sendiri. Ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Dan dalam ayat yang ke-14, dan firman itu, logos itu, telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Hari-hari ini gereja Tuhan, saudara dan saya, perlu kita menyadari bahwa seluruh perkataan-perkataan Tuhan yang ditulis dalam Alkitab itu adalah firman. Itu adalah perkataan Tuhan yang tertulis. Apakah ini bisa terjadi kepada kita? Jawabannya adalah ya dan amin. Karena setiap kata, setiap kalimat yang ditulis dalam Alkitab adalah diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri. Dan kalau kita lakukan, maka firman itu akan membangun pikiran kita. Dan ketika terbangun pikiran dan hati kita, maka muncul dari kita perkataan-perkataan. Tuhan Yesus berkata, katakan saja. Engkau bisa berkata kepada gunung ini, pindah, maka itu akan pindah. Asal engkau percaya. Dan saya ulangi lagi, kita harus sangat percaya bahwa GBI, my family, percaya 2022 dia punya gedung ibadah tersendiri. 2022 dia beribadah di Podomoro. 2022 dia akan memuji-muji Tuhan di sana. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Firman-Nya menjadi kenyataan. Jangan ada satupun di antara kita yang ragu, yang berkata, oh itu hanya untuk duniawi saja. Kita lakukan sesuatu dengan memberi, dengan berkorban, maka rumah Tuhan itu akan menjadi tempat ibadah yang permanen bagi saudara. Di mana saudara setiap hari memuji-muji Tuhan di sana. Dan itu menjadi kenyataan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tuhan terkasih, saya kehadiran saya hari ini secara khusus berdoa bagi saudara. Dan juga saya sangat terdorong untuk mendoakan pembangunan GBI Podomoro. Saya berharap saudara sekalian hatimu tertuju ke sana. Lama hatimu tertuju ke sana. Karena 2 tahun yang lalu saya juga ikut berdoa di sana. Meletakkan batu secara simbolis. Dan mendoakan gedung itu. Dan doa saya itu juga terjadi bagi saudara. Kita bersama-sama punya hati, punya pikiran. Dan dari mana mujizat datang? Jangan berharap mujizat datang dari langit. Tapi mujizat itu apabila ada 5 roti 2 ikan yang ada di tangan kita masing-masing, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan lipat gandakan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pembangunan GBI Podomoro. Yang kami doakan Tuhan tahun yang akan datang ini sudah selesai.
Dan 2022 menjadi tahun di mana kami bersyukur dan bersyukur, sangat bersyukur. Sekarang pun kami sudah bersyukur Tuhan bahwa apa yang kami doakan, apa yang kami rindukan terjadi. Karena Tuhan Allah kami baik. Tuhan Allah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menyediakan baju untuk dipakai oleh orang yang membutuhkan. Tuhan menyediakan gedung bagi kami untuk beribadah secara bersama-sama. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu. Karena untuk Engkau-lah kami lakukan semuanya. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembangunan GBI Podomoro kami topang dalam doa. Adakanlah Tuhan, bersama dengan Tuhan kami lihat hal-hal yang ajaib. Haleluya, haleluya. Berkati penggembala jemaat yang terus menerus dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melangsungkan pembangunan rumah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin.